Oke guys, karena kemarin ada yang minta saya untuk membahas alur cerita game dari game Scary Doll. Oke, mari kita bahas guys. Game ini dirilis tahun 2021, bulan Oktober kemarin, tanggal 18 tepatnya. Mungkin ini sih belum lama banget ya, mungkin baru 1 bulan. Jadi ini masih bisa dibilang anget banget guys. Oke guys, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, langsung saja kita mulai. And let's go. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Tepatnya itu tinggal di Washington, di Amerika. Keluarga itu sih ya tampaknya hidup enak-enak aja, nggak ada permusuhan, nggak ada pergelandungan. Dia tuh hidupnya kayak biasa-biasa aja cuy. Tetapi pada suatu hari, keluarga itu mengalami peristiwa yang sangat buruk guys. Yang dimana salah satu anggota keluarga tersebut harus mengalami kecelakaan akibat mobilnya sudah diputusin alias belong ya. Sudah jelas, salah satu anggota tersebut harus kehilangan nyawanya akibat tabrakan maut yang begitu kencang. Atas kejadian tersebut, membuat anak-anak dari keluarga itu pun menangis karena ibunya sudah tiada. Beberapa minggu kemudian, ayah dari anak-anak keluarga tersebut meminta kepada anak-anaknya jangan nakal di rumah. Untuk itu, pembantunya yang ada di rumah pun disuruh mengawasi apakah anak-anaknya bandel atau tidak. Selama ayahnya bekerja, anak-anak itu disuruh diam sambil mengerjakan tugas karena mereka masihlah sekolah. Dan di sini baru ketahuan kalau anaknya si ayahnya ini tuh namanya adalah Claire. Lalu di saat ayahnya si Claire lagi bekerja di kantornya, ia tidak sengaja melihat seorang perempuan yang juga menjadi pegawai di kantor tersebut. Lalu pada saat itu ayahnya Claire bersama wanita pegawai itu mengadakan meeting untuk urusannya bersama-sama. Lalu setelah selesai meeting, pegawai wanita itu pun mengatakan bahwa dia mempunyai pekerjaan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu dia pun meminta kepada ayahnya Claire untuk segera menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan membicarakan hal ini dulu di tempat kafe. Lalu setelah selesai meeting, pegawai wanita itu pun mengatakan bahwa dia mempunyai pekerjaan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu dia pun meminta kepada ayahnya Claire untuk segera menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan membicarakan hal ini dulu di tempat kafe. Dari sini, pegawai wanita itu bisa mengetahui kalau ayahnya Claire sudah tidak punya istri. Akibat istrinya itu mengalami kemalangan yang harus menimpa dia sehingga ia meninggal dunia. Maka dari itu, si Claire sangatlah sedih karena ibunya itu mengalami malapetaka yang cukup buruk baginya. Sebenarnya, pegawai wanita itu sudahlah juga berpisah dengan suaminya yang lama karena suaminya itu hidupnya selalu mabuk-mabukan sehingga bermain judi dengan teman-temannya yang gak punya akhlak. Maka dari itu, si pegawai ini pun meminta suaminya itu untuk pergi dari rumah itu karena dia gak cocok jadi istri dari suami tersebut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat pernikahan saja daripada mereka tidak bisa mendapatkan pasangan satu sama lain. Setelah ngomong panjang lebar sama wanita pegawai itu, akhirnya ayahnya Claire pun pulang ke rumah karena dia sudah seharian bekerja dan capek. Setelah tiba di rumah, si Claire merasa senang karena ayahnya sudahlah pulang. Dari sini, si Claire menanyakan apakah dia akan mendapatkan ibu yang baru karena dia sangat kesepian karena dia nggak punya ibu. Mendengar hal itu, ayahnya Claire langsung menjawab kalau ia sebentar lagi
akan mendapatkan seorang istri yang akan menjadi ibu tiri dari si Claire. Sudah jelas. Karena mendengar hal itu, si Claire menjadi sangat bahagia karena dia akan mempunyai ibu yang baru. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah pada saatnya yang dimana pada hari itu ayahnya Claire beserta wanita pegawai itu sudahlah resmi menikah. Pada malam harinya pun mereka berdua mampir ke sebuah restoran untuk makan-makan bersama anak mereka. Ya, ini pasti mereka senang sekali ya. Ya wajar saja, ini merupakan malam pertama mereka berdua-duaan. Awalnya sih keluarga itu baik-baik aja karena sama sekali belum ada kejadian satupun. Ya karena wajar saja lah, karena mereka kan baru menikah. Pasti mereka itu awalnya senang-senang dulu ya. Tapi ternyata di situ si Claire tidak menyadari bahwa sebentar lagi si Claire akan mengalami nasib yang sangat buruk terhadap ibunya. Beberapa bulan telah berlalu. Ibunya Claire yang baru itu sudahlah mengalami proses hamil dan akan melahirkan anak baru untuk si Claire. Alhasil, ayahnya Claire pun langsung membawa istri barunya pun ke arah rumah sakit untuk dirawat beberapa hari. Setelah beberapa hari, istri dari ayahnya Claire itu berhasil melahirkan anak baru. Dan anak baru itu kita sebut aja dia sebagai Emily. Emily kan emang namanya ya. Maafkan saya karena saya hanyalah orang biasa. WKWKWK. Setelah 1 tahun telah berlalu, Emily sudah tumbuh berumur 9 tahun. Dan sekarang dia pun memiliki pasangan teman, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Claire sendiri. Nah, di sinilah akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Emily dan juga Claire. Nah, setelah si Claire dan Emily memiliki umur yang sama dalam 1 tahun, yaitu 10 tahun, ayahnya Claire itu meminta kepada Claire dan Emily bahwa jangan nakal di rumah, karena bapaknya akan keluar kota untuk bekerja selama beberapa hari, sehingga ayahnya Claire itu tidak bisa pulang terlebih dahulu. Si ayahnya Claire dan Emily juga meminta kepada istrinya untuk menjaga kedua anaknya dengan sangat baik dan hati-hati. Sebelum pergi pun, ayahnya Claire juga memberikan sedikit banyak uang untuk diberikan kepada istri dan juga anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama tidak ada suami yang menemaninya. Di sini sih semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Tetapi sebentar lagi kita akan mengetahui apa sih sifat asli dari ibu baru dari Claire dan juga Emily ini. Pada saat itu, si Claire dan Emily sedang bermain di taman sampai sore hari. Namun, kejadian ini pun mulai terjadi. Ketika si Claire dan Emily hendak akan masuk ke halaman rumahnya, ia tidak sengaja menginjak lumpur. Ketika masuk ke dalam rumahnya, ibunya Emily dan Claire kaget. Kenapa si Emily basah kuyup? Katanya Emily tuh habis kena lumpur. Tetapi setelah dilihat-lihat, ibunya Emily dan Claire malah memarahi si Claire bahwa Claire lah yang telah melumpuri si Emily. Di situ si Claire nggak ngaku kalau dia telah melumpuri si Emily. Dia juga mengatakan kalau dia tadi pengen masuk ke halaman rumah, tapi nggak sengaja nginjak lumpur itu. Tapi si ibunya Claire dan Emily ini tetap tidak percaya dengan perkataan Claire dan langsung menghukumnya. Yaitu hukumannya adalah suruh mengepel halaman rumah ini. Maksudnya ke dalam rumah ini maksudnya ya. Dari luar rumah sampai ke dalam rumah. Tetapi kejadian itu tidak hanya sekali, melainkan lebih dari 3 kali, bahkan sampai 6 kali. Yang dimana tiap kali ada masalah atau kejadian, pasti yang selalu disalahkan adalah si Claire, yang katanya hanya menyusahkan hidupnya saja. Si ibunya Claire juga menyiksa si Claire setiap hari dan mengurungnya di dalam gudang yang penuh dengan jerami. Bisa kita bayangkan, yang namanya ibu tiri pasti orangnya itu galak dan juga tukang ngomel. Baik itu kesalahan besar dan kesalahan kecil,
Ibu tiri memang benar-benar tidak pandang bulu sama sekali dan menyiksanya dengan cara yang keras. Di sisi lain, ayahnya yang sudah bekerja selama beberapa hari pun sudah boleh diizinkan untuk pulang oleh bosnya. Bagaimana tidak, jika ayahnya tidak diberikan kesempatan untuk pulang, maka ia tidak bisa menengok anak serta istrinya. Dan disinilah gamenya pun dimulai. Akhirnya beberapa hari yang lalu, kerja keras dari ayahnya Claire pun sukses dan menghasilkan banyak uang untuk diberikan kepada anak serta istrinya. Namun di saat di tengah jalan, ia pun melihat ada boneka Claire yang bertebangan. Dan seketika itu, boneka itu pun langsung menabrak kaca mobil dari si ayahnya Claire, sehingga ayahnya Claire pun mabuk-mabukan di jalan. Akibat mabukannya itu, dia pun tidak sadar kalau mobilnya itu tertabrak sebuah tiang listrik dan dia pun berhasil keluar. Lalu di saat itu, ayahnya Claire itu pun mencoba untuk menarik mobilnya itu. Tapi pas mau ditarik, tiba-tiba ada suara dari dalam mobilnya sehingga membuat mobil itu bergerak. Dan pada akhirnya dia pun oleng ke sebuah danau yang sedang membeku. Di sini kalian pasti ada beberapa yang bertanya, kenapa bonekanya si Claire itu bisa bergerak sendiri dan berbicara sendiri? Nah jadi, si Claire itu kan diomel-omelin terus setiap hari karena dituduh salah. Karena dia dituduh habis-habisan sama disiksa sama ibu tirinya sendiri, dia pun akhirnya lama-lama mau pingsan dan jiwanya masuk ke dalam boneka tersebut guys. Tidak perlu waktu lama, ayahnya Claire pun langsung harus menyelamatkan Claire secepat mungkin. Tetapi tidak lama dari itu, ia malah bertemu lagi dengan bonekanya Claire yang ia tabrak sebelumnya. Melihat hal itu, si Claire pun langsung mengeluarkan palunya dan menyerang ayahnya sendiri sampai-sampai ayahnya pun terkapar. Dengan sigap ayahnya pun langsung lari ke sebarang arah untuk mencari pertolongan. Beruntung di bagasi mobilnya terdapat sebuah shotgun dan pada saat itu juga ia langsung menembak bonekanya si Claire sampai KO. Di game ini kita harus memecahkan teka-teki, melewati rintangan, tantangan, dan menyelesaikan puzzle semuanya. Hingga akhirnya terkumpulan 5 barang yang kita cari. Dan akhirnya si Claire pun bebas dan gamenya pun tamat. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan alur cerita dari game Scary Doll. Kalau ada yang salah dari alur cerita tadi, mohon dimaafkan dan dikoreksi saja ya guys. Kalau kalian ada yang mau request atau minta langsung, silakan tulis saja pendapat kalian atau permintaan kalian di komentar. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye-bye.